nyaksiin sebenarnya entah kerasa atau enggak ya, ketika ada pergeseran pola pikir atau paradigma ya dari satu generasi ke generasi yang lain. Bisa jadi itu antara orang tua kita dengan dengan kita juga atau anaknya, atau antara orang tua dengan anaknya juga. Hal ini bisa terjadi bisa aja, karena kan gini ya, setiap berapa ratus tahun sekali atau yang gua temuin itu ada sekitar 100 tahun sekali ya. Kalau dalam hadis itu ada seorang pembaharu namanya. Artinya ada perubahan pola pikir ya, perubahan pola pikir dalam setiap 100 tahun sekali gitu. Bisa jadi rentan waktu 100 tahun sekali itu antara kita dengan anak kita, bisa jadi. Nah, ini salah satu penyakit yang ada di apa ya, di semua tempat itu atau di semua kalangan itu adalah yang tua pasti lebih tahu, yang muda itu tahu apa gitu kan. Jadi ini ada gapnya gitu antara bisa jadi ada gap antar generasi gitu. Contoh gini ya, kalau dulu ketika misalkan di sekolah, ketika seorang guru memukul muridnya itu adalah hal yang wajar gitu. Untuk kedisiplinan dan akhirnya timbullah kedisiplinan, akhirnya timbullah apa ya, timbullah suatu perilaku yang cukup baik gitu kan, yang baik lah gitu untuk yang kita kerasa saat ini. Dan sekarang hal itu dihapuskan, ya bagaimana hasilnya ya kita lihat aja gitu bagaimana. Jadi yang kita lihat di sini memang sekarang udah nggak zamannya lagi untuk kekerasan, untuk sentuh fisik dan segala macam. Namun di sisi lain terlalu dilonggarkan sekalipun, ya sekarang coba lihat deh. Berapa banyak murid yang berani ke gurunya bahkan bertindak anarkis kepada gurunya sendiri gitu kan kayak gitu. Oke, kita ada di perubahan pemikiran yang dimana semuanya harus serba halus gitu, dimana semuanya harus serba dengan cara yang baik-baik, selalu dengan cara yang baik-baik gitu. Namun hasilnya juga ketika ada hal seperti itu banyak banget yang memanfaatkan jadi celah agar dia bisa berbuat seenaknya gitu. Yang seolah-olah pada pola pikir saat ini tuh beranggapan bahwa kalau lu baik, lu harus mau ditindas ya. Kalau misalkan lu itu buruk, silakan lu nindas. Ya, artinya ini secara nggak langsung benar-benar suatu hal yang nggak adil banget gitu. Artinya satu sama lain ada yang diunggulkan, ada yang dirugikan gitu. Masih mending misalkan kalau paradigma zaman dulu itu ketika misalkan seorang guru memukul muridnya itu adalah hal yang wajar, timbullah kedisiplinan dan uh, atau katakanlah pemukulannya sekalipun untuk kedisiplinan, untuk hal yang kebaikan gitu kan, itu pasti semuanya memaklumi. Dan sekarang kalaupun itu untuk hal kebaikan tidak akan ada yang memaklumi gitu. Tetapi yang lebih tragis lagi adalah ketika misalkan orang itu bukan orang yang baik, dia melakukan hal yang kriminal seolah-olah itu dimaklumi. Nah ini suatu hal yang atau keadaan yang sangat aneh gue bilang, yang sangat aneh, yang sangat jadi prihatin juga sebetulnya. Yang mana yang baik ibaratnya cuma bisa diadili sama, ibaratnya yang baik itu hanya bisa dapat keadilan dari Tuhan doang gitu kan. Sementara yang nggak baik dia bisa kemana aja tetapi nggak akan dapat dari Tuhan. Seolah-olah sekarang seperti itu sehingga akhirnya banyak orang yang mengubah jalannya, ya udah mending gue jadi jahat sekalian kan gitu. Sebetulnya pergeseran paradigma seperti ini disebut buruk sih enggak, banyak positifnya banyak banget gitu. Tapi banyak banget yang menyalahgunakan, nggak usah ditanya gitu kan kayak gitu. Satu hal yang gue soroti adalah gini ya, bisa jadi orang lain mengalami apa yang nggak kita alami, bahkan bisa jadi anak kita mengalami apa yang nggak kita alami atau nggak dialami oleh orang tuanya gitu kan. Uh, Coba kita pikir-pikir, kita bisa Facebook, kita bisa WhatsApp itu dari orang yang lebih tua atau yang lebih muda. Gue pasti 100% yakin ini orang yang lebih muda yang ngajarin kan gitu. Artinya di sini juga kita harus menyadari sebagai meskipun kita itu orang tua, kita tuh bukan Tuhan. Oke? Okay? Kita itu bukan Tuhan yang bisa nentuin segalanya. Kita itu bukan Tuhan yang tahu segalanya. Oke, kita tahu tentang anak kita, tapi tetap yang lebih tahunya itu adalah Tuhan juga. Yang artinya kita nggak dapat hak penuh juga untuk menjudge atau mutusin atau harus mana nih anak.
kita seolah-olah kita tahu 100% ini anak meskipun itu anak kita. Yang enggak juga gitu kan. Ya, dan di sisi lain juga kita juga harus tahu di mana batasan kita untuk ngerti seseorang itu anak kita. Diantaranya kita juga harus ngerti bagaimana kita memahamkan generasi berikutnya untuk dalam hal utamanya adab ya, utamanya perilaku, itu nggak bisa ditinggalin. Sekarang di sekolah ya gua bilang sih udah hampir nggak bisa karena nanti sekutuannya dikit-dikit dituntut, dikit-dikit hukum, dikit-dikit apa. Sekarang tuh kayak gitu. Jadi ini merupakan suatu pergeseran paradigma yang nggak baik juga sebetulnya. Dan seperti gue bilang tadi bahwa 100 tahun sekali itu selalu ada pergeseran paradigma. Yang dimaksud pergeseran paradigma atau pola pikir seperti ini kan kayak gini ya. Pacaran zaman dulu dengan pacaran zaman sekarang kayak gimana? Oke, okay? Ya pasti sangat beda. Gitu. Perkembangan zaman dulu dengan perkembangan sekarang ya pasti sangat beda juga. Yang artinya ini ada suatu perkembangan yang nggak dialami oleh generasi sebelumnya, tapi dialami oleh generasi sekarang. Itu yang harus dipahami. Oke. Okay? Dan pergeseran paradigma ini jangan sampai kita nggak bisa menanganinya sehingga jadi culture shock dalam arti ya ini kenapa kayak gini, anak-anak zaman dulu kayak ini, nggak semuanya yang berbeda, nggak semuanya yang belum kita alami itu berarti buruk, nggak semuanya juga. Yang paling gue jadi sorotan itu adalah begini ya, ketika seorang anak tidak bisa mengutarakan pendapatnya di hadapan orang tua karena paradigmanya adalah orang tua pasti selalu benar atau karakternya selalu seperti demikian, itu yang paling gue soroti. Oke, gue memang belum jadi orang tua seperti yang puluhan tahun atau anak gue pun baru usianya berapa. Cuman kan di sini dari gue generasi sekarang dari generasi sebelumnya ke orang tua gue itu kan dapat pelajarannya itu banyak banget gitu. Dan selalu gue himbau bahwa nggak semuanya atau nggak setiap anak muda itu atau generasi di bawah itu pasti dia nggak lebih tahu, nggak juga gitu. Itu yang harus jadi pakem, itu yang harus jadi pijakannya gitu ya. Dan nggak semuanya juga berarti yang lebih tua itu nggak tahu semuanya, nggak juga. Banyak kok yang dia orang tua tapi dia open minded, dan gue lebih suka kayak gitu. Ya daripada orang tua atau orang yang lebih tua dia berlaga seperti Tuhan, yang dalam artian dia yang paling benar, dia merasa paling benar sendiri dan gak ada yang lebih benar dibanding dia. Itu kalau dalam aliran agama Islam itu sama aja kayak Wahabi, itu kayak takfiri itu ya, atau Khawarij, kayak Khawarij itu yang menganggap dia benar, yang benar, yang lainnya itu kafir gitu. Apa bedanya dengan kayak gitu gitu. Jadi yang patut diketahui adalah paradigmanya adalah setiap 100 tahun sekali itu selalu ada perubahan paradigma, selalu ada perubahan pola pikir yang kita pun nggak boleh alergi dalam hal itu. Kita sebagai orang tua harus mau merendahkan hati untuk menerima masukan dari yang lebih muda. Dalam hal ini adalah yang paling dekat itu adalah anak kita sendiri. Gitu ya. Jangankan kita sebetulnya, Rasulullah itu kurang apa sih gitu. Tapi beliau selalu sering banget mendengarkan masukan-masukan dari sahabat-sahabatnya, bahkan dari istri-istrinya, bahkan dari keluarganya. Itu sekelas Imam Hanafi ya, yang ahli fikih itu yang nggak kurang terkenal gimana, seluruh negara pakai dia, itu salah satunya. Itu dia sempat diingetin sama anak kecil loh, ya. Jadi dalam satu waktu dia itu ngomong, tolong ya sendal lu gitu kan. Sendal lu itu bisa ngubah kehusuan sholat lu gitu kan. Terusannya itu anak, oh ya bapak siapa gitu kan. Oh saya Nu'man, jadi Imam Hanafi itu namanya Nu'man bin Sabit ya. Dia bilang, oh iya bapak itu ulama terkenal itu ya. Jadi tolong ya Pak, hati-hati, nama besar Bapak itu bisa jadi penghalang Bapak untuk masuk surga katanya ini. Itu seorang anak kecil tuh. Jadi ini nunjukin bukti nggak selalu yang lebih muda itu nggak lebih tahu dari yang lebih tua, nggak kayak gitu. Gue di sini bukan berarti pro banget terhadap murid-murid yang menganiaya gurunya, nggak sama sekali pro, bahkan itu
nggak tahu diajarin apa itu kayaknya. Itu anaknya itu dikasih makan apa itu kan gue bilang. Itu udah keterlaluan sih. Cuman di sini kan yang harus dijaditik berat itu jangan sampai perubahan paradigma itu seolah-olah sangat-sangat mutlak seperti ini sih karena sekarang nggak boleh dengan cara kekerasan sehingga seorang murid itu boleh bebas kepada gurunya. Yang nah ini yang malah jadi salah kaprahnya gitu kan. Jangan sampai juga misalkan karena paradigma zaman dulu orang tua itu selalu lebih karena mengalami pengalaman hidup yang lebih sehingga dia lebih tahu daripada siapapun terutama anaknya ya jangan juga gitu ya. Karena bisa jadi orang yang lebih tua lebih banyak pengalamannya tetapi mungkin nggak ada pengalaman yang nggak dia rasakan tetapi dirasakan oleh orang lain atau oleh sanak keluarga yang lain yang nggak dialami oleh dia pasti ada gitu. Jadi di sinilah pentingnya open minded itu, pentingnya keterbukaan pemikiran itu. Artinya bisa menerima masukan, bisa menerima apapun. Kalau kita kalau bahasa Sunda itu kekeh ya, bersikeras terus itu udah nggak lagi ngomongin ilmu, itu udah nggak lagi ngomongin kredibilitasnya, itu udah ngomongin ego, itu udah ngomongin arogansi, itu udah ngomongin gimana karakter orang tersebut. Kalau tetap kekeh dengan pendapatnya, meskipun dibenerin pun nggak mau, disalahin pun nggak mau, ditunjukin dasarnya pun nggak mau, itu udah nunjukin kepada ego. Kayak gitu. Dan ini sisi keprihatinan gue terhadap generasi saat ini, dari generasi yang dulu ke generasi saat ini yang selalu memandang, ya lu tahu apa yang lebih muda, lu tahu apa gitu kan ya. Padahal bisa jadi yang lebih muda itu lebih tahu ilmunya daripada yang lebih tua gitu kan. Bukan berarti gue pro terhadap milenial yang sekarang itu lagi jadi topik pembicaraan yang ini lebih egois, lebih individualis daripada Gen Z. Enggak juga ya, enggak juga. Ya di sisi lain harus juga penuh kesadaran bahwa kita itu makhluk sosial, kita butuh orang lain dan nggak bisa individualis gitu. Memiliki idealisme sendiri itu terhadap dalam satu generasi, ya itu nggak bisa dihindarin juga. Oke, segitu yang saya sampaikan. Thanks for watching.